Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini saya bersama Pak Teguh dan Bu Difla akan melaksanakan praktek coaching dengan Alur Tirta, bertindak sebagai observer saya Andi Ruswanto, sebagai coach adalah Pak Teguh Rianto, dan sebagai coach adalah Bu Difla Nurul Anissa. Dan hari ini kita akan melakukan simulasi sekaligus melakukan refleksi nanti di akhir observasi. Baik, Pak Teguh sebagai coach di observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak Teguh ya. Oke, terkait dengan persiapan Pak Teguh sebagai coach dalam sesi coaching ini, bagaimana Pak? Apa yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Pak Andi untuk kali ini, coaching kali ini saya sudah mempersiapkan. Yang pertama, saya sudah berlatih tentunya, beberapa kali berlatih untuk coaching. Kemudian saya juga sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti untuk menggali permasalahan, menggali potensi dari coaching sudah saya siapkan, saya tulis di catatan-catatan kecil. Kemudian saya sudah mempersiapkan fokus, artinya saya akan hadir penuh insya Allah dalam kegiatan kali ini. Baik, terima Itu, kasih Pak Teguh. Untuk target dari Pak Teguh dalam sesi coaching ini sebagai coach apa Pak Teguh? Yeah. Pada intinya bahwa nanti harapannya si coach bisa mengeluarkan semua potensinya, kemudian bisa mencari solusi apa yang menjadi permasalahannya. Oke, Gitu, Pak baik. Andi. Terima kasih. Untuk Bu Difla, sudah siap Bu Difla? Insya Allah siap, Bapak. Oke, silakan Pak Teguh dan Bu Difla dipersilahkan. Dari Bu Difla dulu ya. Monggo Bu Difla dimulai. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Bu Difla. Monggo Bu Difla. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Sehat ini. Bu Difla sehat juga ya? Alhamdulillah. Pak Teguh sedang sibuk nggak ini? Sedang santai nih Bu Difla nih, sedang santai pas jam kosong ini. Bagaimana Bu Difla? Kalau saya mau minta waktunya buat cerita begitu, boleh Pak? Dengan senang hati Bu Difla, ada waktu kurang lebih 20 menit ini pas jam istirahat. Monggo kalau ada yang bisa saya bantu Bu Difla. Saya itu sedang Pak Teguh, bingung, gelisah gitu Pak Teguh. Akhir-akhir ini itu kok murid-murid di kelas saya itu ketika pelajaran PPKN ini khususnya ya Pak Teguh, mereka itu kok kurang antusias gitu Pak. Pasif di kelas, nilai PH-nya itu juga menurun, banyak yang di bawah KKM Pak. Jadi saya itu sedang galau ini Pak Teguh. Bingung harus berbuat apa gitu, melihat hasil penilaian hariannya itu anak-anak kok banyak yang di bawah KKM, mereka itu juga nggak ada motivasi buat mengikuti pelajaran, nggak ada antusias, malah ada beberapa anak itu bahkan yang mengantuk ketika ikut pelajaran PPKN itu Pak. Iya. Terima kasih Bu Difla telah berbagi masalahnya, mudah-mudahan nanti harapannya keluar dari sini nanti Bu Difla sudah lega nggih Bu Difla. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan Bu Difla, permasalahan di kelas. Bu Difla ngasto di kelas berapa Bu Difla?
Kelas 2, Pak. Oh, kelas 2 ya. Di pelajaran PKN tadi Bu Divla menyampaikan bahwa nilai dari tes formatifnya, penilaian harinya kurang maksimal. Betul, Ada Pak. kemungkinan tadi Bu Divla menyampaikan motivasi. Mungkin Bu Divla bisa menyampaikan secara rinci lagi, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan atau mungkin kendala sehingga anak-anak mungkin kurang bersemangat atau mungkin motivasinya kurang sehingga hasilnya jadi kurang memuaskan. Bagaimana Bu Divla? Kalau menurut saya ya Pak Teguh, motivasi belajarnya anak-anak itu masih rendah, kemudian tidak ada antusias, mereka pasif itu apa karena model pembelajaran saya yang biasa-biasa aja ya Pak. Saya hanya pakai metode ceramah gitu. Tapi kemarin itu saya sudah coba saya tambah pakai demonstrasi pakai gambar, kan saya mau menerangkan itu Pak Teguh, lambang negara. Nah, saya sudah coba pakai apa namanya media gambar gitu, tapi anak-anak itu kok belum ada antusiasnya begitu loh Pak Teguh. Mereka masih pasif, masih asik mainan sendiri, bahkan ada yang mengantuk itu. Iya, sebetulnya sudah sangat bagus Bu Divla, artinya dari pembelajaran yang monoton, ceramah itu, kemudian sudah mulai Bu Divla dengan variasi pembelajaran yang lain, tapi tetap saja ya Bu Divla ya, anak-anak masih belum sesuai yang kita harapkan, masih sering bermain sendiri, konsentrasinya mungkin kurang lah. Kira-kira ini Bu Divla, dari mungkin metode-metode yang pernah Bu Divla baca mungkin, adakah kira-kira yang cocok lagi nih Bu Divla untuk bisa diterapkan di tempat Bu Divla yang sekiranya bisa menggali anak tambah semangat, anak tambah punya motivasi. Bagaimana Bu Divla? Yeah, mungkin saya harus mencoba dengan model pembelajaran yang lain ya Pak Teguh. Kan siswa saya itu kan siswa kelas 2. Mereka itu masih senang bermain kayak gitu. Mungkin kemarin itu saya sudah mencoba pakai metode demonstrasi berbantu media gambar. Tapi mungkin karena gambarnya yang saya cetak itu masih seukuran HVS kan, anak yang belakang mungkin kurang melihat apa ya Pak Teguh. Jadi mereka itu masih asik bermain sendiri kayak gitu. Mungkin saya perlu mengganti dengan model pembelajaran yang lain yang ini semua anak itu bisa aktif untuk di pembelajarannya, mungkin seperti itu apa ya Pak? Bagus itu Bu Divla, bagus sekali. Kira-kira dalam angan-angan atau bayangan Bu Divla, model seperti apa Bu Divla? Saya itu punya gambaran ingin pakai model yang ada permainannya begitu Pak. Kan anak-anak itu masih dunianya kan dunia bermain ya Pak. Mungkin akan saya kelompokkan, kemudian akan saya pakai model yang kontekstual itu. Nah, nanti setelah berkelompok, anak-anak itu akan memasangkan gambar ke depan seperti itu sambil diajak bermain juga. Jadi mereka itu mungkin nggak bosan ya Pak ya. Ya. Bagus Bu Divla itu. Dunia anak-anak memang dunia bermain, artinya tidak hanya bermain yang tidak ada artinya, tapi kalau seperti itu bermain, tapi pelajaran yang Bu Divla ajarkan bisa diterima. Saya yakin hasilnya bagus itu Bu Divla kalau bisa berjalan dengan baik Bu Divla. Bagaimana Bu Divla? Siap kira-kira ya Bu Divla ya untuk mencoba dengan itu? Saya yakin bagus itu Bu Divla itu. Siap. Kalau misalnya di model pembelajaran yang pakai permainan itu saya tambah pakai video, kira-kira efektif apa tidak ya Pak? Ya, era sekarang ini memang era digital Bu. Jadi anak-anak apalagi mereka misalnya di rumah ada HP, di sekolah fasilitasnya lengkap, LCD dan yang lain-lain Bu Divla, sangat bagus itu, sangat menarik tentunya kalau artinya ditambah dengan video, anak-anak kan lebih suka karena anak kan daripada membaca biasanya lebih sering
lebih seneng nonton itu lebih asik. Mungkin seperti itu Bu Difla, bisa Bu Difla dicoba aja. Baik, saya juga akan mencoba ini mengambil beberapa video tentang lambang-lambang negara dari YouTube gitu untuk dijadikan sumber belajar. Jadi mungkin anak-anak saya itu sumber belajarnya nggak hanya dari gurunya, tapi bisa dari YouTube atau dari temannya nanti ketika berkelompok itu mungkin seperti itu apa ya Pak Teguh? Iya, betul Bu. Jadi sumber belajar kan memang saat ini tidak guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Sekarang bisa dari YouTube, anak bisa browsing, bisa belajar dari teman juga, di rumah dengan orang tua juga, Bu Difla. Bagus sekali. Bu Difla, kalau boleh tahu, nilai yang kurang tadi atau mungkin prosentasenya, ada kira-kira berapa persen Bu Difla yang menurut Bu Difla anak-anak kurang sesuai dengan harapan Bu Difla? Berdasarkan hasil tes formatif kemarin itu Pak, yang di bawah itu masih 55% Bapak. Iya. Artinya dari 55% itu kalau dulu itu ada KKM masih kurang dari KKM ya. Betul Bapak. Oke. Lah ini Bu Difla, untuk prioritas Bu Difla, prioritas artinya Bu Difla metode ini hanya untuk anak-anak yang di bawah 55% itu atau akan diperlakukan untuk semuanya? Jadi prioritasnya seperti apa Bu Difla? Untuk prioritasnya sih semua ini untuk model pembelajarannya itu untuk semua anak. Karena sebentar lagi kan ada penilaian akhir semester juga Pak. Nah saya harapannya itu yang 55% di bawah KKM itu mereka ketika penilaian akhir semester sudah naik. Nah kemudian untuk anak yang lain juga agar bisa meningkat juga. Tapi untuk yang 55% ini mungkin saya nanti akan menambah dengan bimbingan yang lebih seperti itu Pak. Daripada anak-anak yang sudah mencapai KKM, mungkin saya perlu memberikan pembimbingan yang lebih sehingga besok ketika mereka mengikuti penilaian akhir semester itu bisa mencapai nilai di atas KKM semua yang saya harapkan dan yang anak-anak harapkan. Oke. Artinya ada bimbingan individu ya Bu ya untuk anak-anak yang memang masih kurang ya. Oke. Betul bagus Pak. Sekali. Bagus sekali nih. Ini rencana yang Bu Difla buat seperti itu. Saya dukung Bu Difla ini. Moga-moga hasilnya nanti bagus. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Difla ini rencana aksi ini akan dilaksanakan Bu Difla? Kemudian persiapannya juga bagaimana Bu Difla? Untuk rencananya sih saya akan langsung bergerak mungkin apa ya Pak Teguh, karena sebentar lagi kan akan penilaian akhir semester. Jadi supaya ketika penilaian akhir semester itu anak-anak sudah lebih meningkat nilainya. Mungkin saya akan langsung segera bergerak mencari model-model pembelajaran yang di dalamnya itu ada integrasi permainannya seperti itu. Kemudian untuk persiapannya itu Pak Teguh, saya kan tadi mau menambah pakai sumber belajar pakai video di YouTube ya Pak Teguh ya. Tapi saya itu masih kesulitan Pak untuk download video di YouTube itu. Mungkin saya perlu minta bantuan juga ini ke teman di sekolah ini, atau mungkin barangkali Pak Teguh bisa bantu cara-cara download video dari YouTube itu Pak untuk saya jadikan referensi sumber belajar untuk anak-anak di kelas saya, Pak Teguh. Iya, Bu Difla, sangat bagus dan sudah mulai melangkah artinya Bu Difla ya. Jadi untuk kendala yang dihadapi terkait dengan bagaimana cara mendownload di tempatnya Bu Difla, mungkin ada teman, guru, atau mungkin bahkan di lingkungan kelompok belajar atau KKG Bu Difla ada lah, mungkin Bu Difla salah satunya bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau itu Bu Difla. Iya Pak, kemarin sih ada itu teman saya itu Bu Ersi itu yang juara itu Pak pakai video. Nah mungkin saya mau minta bantuan beliau ini untuk tak suruh ngajari bagaimana cara mendownload video di YouTube. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya.
Betul sekali Bu Divla, jadi kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman kita sharing dengan teman-teman. Nah, mungkin selain teman guru yang ada di sekolah, mungkin siapa lagi nih kira-kira Bu Divla yang bisa diajak kolaborasi? Mungkin teman saya yang angkatan mungkin ya Pak, yang komunitas itu ya, mereka itu kan jago-jago ini pakai media pembelajarannya itu. Nah, mungkin saya akan kolaborasi dengan mereka mungkin ya, supaya nanti video yang saya berikan ke anak-anak itu juga video yang berbobot, yang menarik anak-anak begitu Pak. Oke. Iya, Bu Divla, sudah semakin jelas ini dari rencana Bu Divla untuk melaksanakan secepatnya, kemudian persiapannya, kemudian mengatasi kendala mungkin yang ada, sudah semuanya bisa terselesaikan Bu Divla. Intinya segera ya Bu Divla ini berarti ya. Kalau tadi Bu Divla ini persiapan, lah kira-kira mau dimulai kapan Bu Divla ini untuk rencana aksinya? Mungkin besok ya Pak. Nah, kebetulan besok itu kan saya itu pelajaran olahraga nih anak-anak. Nah, saya bisa browsing-browsing ini Pak, model pembelajaran yang sesuai itu apa, sambil cari-cari referensi video di YouTube. Seperti itu mungkin Pak Teguh. Oke, artinya hal yang baik, kemudian rencana juga sudah matang, segera untuk dilaksanakan. Baik, semangat Bu Divla, saya yakin nanti dengan metode yang baru ini, mudah-mudahan anak-anak semakin senang, semakin bersemangat, sehingga hasil di akhir, apalagi kita mendekati tes sumatif akhir semester, nanti mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Nah, ini yang terakhir Bu Divla, kira-kira komitmennya bagaimana ini Bu Divla tentang rencana aksi Bu Divla ini? Oke, saya sih optimis ya Pak untuk rencananya ini, semoga dapat berjalan sehingga hasil belajar anak-anak saya itu besok bisa meningkat. Mohon dukungannya juga ya Pak Teguh ya untuk apa yang akan saya laksanakan ini. Dan terima kasih sekali nih Pak Teguh, jadi saya jadi sedikit lega gitu, nggak galau lagi, dapat pencerahan ini apa sih yang harus saya lakukan. Tadinya itu saya kan galau, ini kok nilainya seperti ini. Nah, sekarang setelah cerita nih, berbagi cerita dengan Pak Teguh, saya jadi punya gambaran saya harus berbuat apa seperti itu. Terima kasih Pak Teguh. Oke, sudah lega ya Bu Divla ya? Iya Pak. Syukur-syukur, alhamdulillah sudah lega, dan saya tunggu ini Bu Divla suatu saat nanti ketemu lagi, mudah-mudahan anak-anak dari Bu Divla di sana sudah maksimal, kemudian nilainya bagus sesuai dengan diharapkan dari Bu Divla tentunya. Selamat untuk melaksanakan aksi Bu Divla, mudah-mudahan lancar dan yang jelas sesuai dengan harapan kita semuanya. Ada lagi Bu Divla yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup Pak. Besok insya Allah saya akan bercerita hasil dari prakteknya nanti Pak. Saya tunggu Bu Divla, saya tunggu. Oke, sudah 15 menit lebih ini. Untuk itunya. Iya, terima kasih juga sudah berbagi cerita Bu Divla. Sukses untuk Bu Divla. Oke, terima kasih. Cukup ya Bu Divla ya. Oke. Ya, cukup, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi. Iya, terima kasih juga. Silakan untuk kembali beraktivitas Bu Divla. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa sekali proses coaching yang begitu interaktif antara Coach Teguh Rianto dan Coach Divla Nur Anissa. Dari pengamatan yang saya lakukan terkait dengan alur tirta dari tujuan menyampaikan tujuan coaching, tadi tujuan sudah disampaikan dengan baik dan jelas oleh Coach, dikuatkan dengan pengulangan yang disampaikan oleh Coach ya. Dan tujuan coaching tadi adalah tentang bagaimana
berkonsultasi terkait motivasi belajar siswa yang masih rendah pada mapel PKN dan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang bagian besar masih berada di bawah KKN. Untuk identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi KOCE juga sudah disampaikan dengan baik dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi dari Pak Teguh dan tetap kontekstual sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KOCE sebagai masalahnya. Dan tadi juga KOCE menyampaikan sebetulnya sudah melakukan ya beberapa upaya, namun dirasa masih kurang berhasil. Nah, Coach dalam sisi identifikasi juga menggali potensi-potensi KOCE dengan menanyakan terkait model-model pembelajaran efektif yang bisa menjadi alternatif. Dalam rencana aksi, Coach memberikan pertanyaan kepada KOCE terkait solusi teknis dalam sebuah rencana aksi dalam mengatasi masalah belajar. Tadi salah satunya dengan muncul ide dari KOCE ya akhirnya terkait dengan menggunakan pembelajaran yang mengandung unsur game dan juga menambahkan video. Selain itu juga akan berkolaborasi dengan guru lain, juga teman sejawat dan termasuk rekan-rekan di KKG. Dan untuk tanggung jawabnya tadi KOCE merasa optimis dan akan bekerja keras dalam menjalankan rencana aksi. Secara umum pengamatan saya sudah bagus apa yang dilakukan oleh Pak Teguh sebagai coach dan Bu Bifla sebagai coaching. Demikian proses coaching hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.